Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian, peserta pelatihan Brevet Agrizen Seluruh Indonesia. Pelatihan sesi siang ini untuk materi PPH Badan akan segera dimulai dan kepada Bapak Mukhtar waktunya kami persilahkan. Oke, baik. Jadi sekarang kita praktek apa tadi yang kita sudah bahas sama-sama yang berkaitan dengan konsep dan aturan. Kita coba implementasikan ya dalam hal ini bagaimana menyusun daftar rekonsiliasi atau ekualisasi fiskal ya. Jadi ini ada satu kasus kita coba bahas. Mudah-mudahan dari kasus ini nanti bisa lebih menambah wawasan. Dan tadi kan hanya konsep dan teori saja. Nah, kita coba bahas dulu soal kasusnya ya. Oke. Nih. Jadi ini ada ya profil wajib pajak namanya PT Duta Elektrik ya. Ini NPWP-nya ada, alamatnya Kemang Raya Jakarta, Indonesia Perdagangan Umum. Nama pimpinan ada, NPWP-nya ada, alamat pimpinan ada. Kemudian setiap tahun perusahaan diaudit oleh kantor ya akuntan publik namanya SCB Utama Partner, NPW-nya ada. Kemudian mereka juga punya konsultan pajak ya. Nih, oke, di bawah. Nah, core bisnisnya adalah perdagangan alat elektronik. Jadi namanya saja tadi kan ya Duta Elektrik. Jadi perdagangan elektronik. Perusahaan baru mulai ya didirikan tahun 2018. Nah, ini ada tahun 2022. Seluruh persediaan dibeli dari luar negeri. Jadi khusus tahun 2022, semua persediaan perdagangannya diimpor. Kalau dulu 2018, 19, 20, 21 itu dibeli dalam negeri, ya. Nah, pemegahannya ada ini, daftar pemang ada 3 orang. Daftar pengurusnya juga ada, ya. Nah, yang pertama, coba kita lihat daftar fixed asset ya. Dalam ini yang berkaitan dengan kendaraan, vehicle. Ada mobil Mitsubishi diperoleh tahun 2018, harganya 560 juta. Oke, sampai sekarang tidak ada tambahan. Satu unit kendaraan Avanza 2019 300 juta. Satu unit kendaraan Honda CR-V 650 juta. Satu Innova, satu unit ya Fortuner, satu motor. Jumlah oke, harga perolehan dalam hal ini berkaitan dengan mobil ya adalah 2.773.500. Nah, ini ada daftar aset yang lainnya yang berkaitan dengan peralatan kantor. Oke, jadi namanya di sini furniture. Ya, ya, ini banyak-banyak 27 item. Ada yang diperoleh tahun 2018, ada 2019, ini ada tahun 2020. Total harga perolehannya, kosnya adalah 133 juta. Ya. Nah, kemudian terakhir ada informasi building, bangunan. Ada bangunan kantor 2 miliar, oke. Ada bangunan gudang 3 miliar, totalnya 5 miliar. Jadi ada 3 jenis aktiva tetap perusahaan. Tadi kendaraan, kedua peralatan kantor, kemudian building atau ya kantor, gedung. Nah, bagaimana kebijakan akuntansinya ini di bawah. Perusahaan menyusupkan kendaraan dengan menggunakan saldo menurun dengan tarif 25%. Ya, kendaraan. Perusahaan menyusupkan peralatan kantor tadi dengan tarif 50%.
Perusahaan menyusun bangunan dengan menggunakan garis lurus umur 25 tahun. Jadi ini kebijakan perusahaan. Nah, kemudian di tahun 2022, rincian harga beli barang ini dia. Nilai impor barang 7 miliar 370.400, biaya gaji personal penjualan 27.900, biaya transportasi 325 juta, biaya promosi pemasaran 5 juta, biaya lain packing ya 20 juta, totalnya 8 miliar, total pembelian semuanya ya. Jadi harga barangnya 7 miliar ditambah dengan biaya lainnya jadi 8 miliar. Nah, laporan laba ruginya 2002 ini dia, agak panjang sedikit ya. Penjualannya 14 miliar 375 juta. Ada potongan penjualan, ada retur penjualan, jumlahnya 375. Kita kurangi berarti ini penjualan bersihnya 14 miliar. Harga pokok penjualannya, ini dia. Persediaan awal barang dagangan 5 miliar, pembelian barang dagangan 8, jadi barang siap dijual 13, persediaan akhirnya 4650, jadi HPP-nya 8350. Nah, kalau kita kurangi dengan penjualan bersih, berarti masih ada laba kotor 5 miliar 650 juta. Kemudian ada biaya administrasi umum, terdiri dari biaya gaji, perjalanan dinas, pemeliharaan gudang, biaya telepon, listrik, PDAM, biaya transportasi, tol, parkir, pemakaian DTK, sewa mesin fotokopi, biaya asuransi, PBB, ya, biaya perbaikan kendaraan, biaya perjamuan, biaya sumbangan, biaya denda dan bunga, ini STPG, surat tagihan pajak, biaya pakaian seragam satpam gudang, biaya PPN yang patut payah tidak lengkap, ya, tidak bisa dikreditkan, biaya pajak kendaraan, biaya penyusutan bangunan, biaya penyusutan batang kantor, biaya penyusutan kendaraan, biaya bank, kemudian biaya lain. Total biaya administrasi 3 miliar 060. Kalau kita perkurangkan dengan laba kotor ini 5650 dengan administrasi masih ada laba operasional adalah 2 miliar 589 ini ya. Nah, kita kurangi pendapatan dan biaya lain. Pendapatan lain dalam negeri. Ada pendapatan jasa giro. Nah, tadi paham ya. Pendapatan bunga jasa giro itu masuk PPA pasal 4 ayat 2. Pendapatan dividen 250 juta, termasuk tadi bukan objek pajak. Penjualan kendaraan, ini. Nah, kemudian ada laba selisih kurs, tanda tanya. Kenapa tanda tanya? Ada keterangannya. Tadi dikatakan dalam soal, tahun 2022, pertama kali perusahaan melakukan pembelian barang dagangan dari luar negeri. Jadi pakai falas, valutasi yang tidak tahu menghitung bagaimana menghitung laba rugi. Oke, nanti coba kita hitungkan. Pendapatan sewa mesin. Nah, ini ada. Jadi total, ya sementara pendapatan dalam negeri 537. Ada pendapatan luar negeri. Ada pendapatan dari Singapura 1 miliar, pendapatan Malaysia 500, rugi di Thailand 300. Oke. Jadi total pendapatan luar negeri naiknya 1 miliar 200. Penghasilan kena pajaknya 4327476. Nah, ini. Oke, ini menurut komersial, menurut PSAK. Nah, saya tadi sudah jelaskan, di dalam menghitung pajak terhutang untuk pajak, maka dasarnya harus berdasarkan otorita pajak, bukan berdasarkan ya PSAK yang dikeluarkan oleh perusahaan. Berarti apa? Kita akan melakukan rekonsiliasi fiskal ya. Nah, data rekonsiliasi fiskal ini dia. Satu, pada akhir tahun, perusahaan melakukan penyisian potongan penjualan sebesar 50 juta dan retur penjualan. Nah, rupanya perusahaan, ini tadi ini nih, potongan ini, ya, di dalamnya ada tadi yang disisihkan, namanya dicadangkan. Nah, masih ingat tadi ya,
Perusahaan tidak diperbolehkan melakukan namanya penyisihan returka, penyisihan kerugian piutang. Mereka menganut sistem realisasi. Berarti nanti harus dikoreksi. Tiga, nih data rekonstruksi ketiga. Kebijakan akuntansi persediaan perusahaan menggunakan penilaian namanya lower cost or net realizable value, LCNRV. Sementara menurut pajak dia tidak mengenal aturan yang ini. Oke, yang ini. Mereka hanya menggunakan metode cost, harga perolehan. Eliasi. Jadi ini yang dipakai perusahaannya. Kalau kita lihat datanya, presiden awal sama, tidak ada masalah. Hanya presiden akhirnya berbeda. Oke, maunya pajak itu 4,8 persediaan akhir, tetapi dicatat 4,650. Nah, coba kita lihat 4,650. Betulkah? Iya, 4,650 ya. Jadi perusahaan menggunakan metode mana yang lebih rendah, harga pokok atau nilai ya bersih yang dapat diterima atau lower cost or net realizable value, realizable value. Oke. Empat, harga perusahaan bangunan kantor cabang gudang 5 miliar tadi ya, yang ini 5 miliar. Perusahaan menyusukan secara garis lurus 25 tahun ya. Sementara fiskal 20 tahun. Nah, berarti kan berbeda ya. Jadi satu menyusukan 25 tahun, menurut pajak dia hanya 20 tahun. 5. Harga perorangan kendaraan 133 tadi, yang ini 133 ini 133 jumlahnya di bawah ini nih 133. Ya. Perusahaan ya menyusukan dengan metode saldo menurun dengan tarif 50% atau 4 tahun ya, ikuti fiskal. Berarti dia sudah sesuai. Hanya saja perusahaan masih mengakui biaya penyusunan setelah lewat 4 tahun. Nah, jadi aturan pajak itu kalau umur aset 4 tahun, setelah tahun kelima tidak boleh lagi disusutkan. Tapi perusahaan masih menyusutkan, berarti harus dikoreksi. 6. Harga produk kendaraan 2773 yang ini tadi ya, harga kendaraan ya, ini 773 ini. Oke, kita lihat satu-satu. Perusahaan menyusukan dengan saldo tarif 25%, umur 8 tahun. Ikut fiskal berarti sama, Andara ya, jadi dia ikuti sama. Hanya saja ini ya, tanggal 1 Desember dijual kendaraan Mitsubishi seharga 150. Jadi ini ada satu kendaraan dijual. Yang ini ya. Ya ini Mitsubishi tahun 2000 ya 18. Perolehan 2018. Dijual kendaraan harganya 150. Pendapatan diakui dalam laba rugi sebesar penjualannya bukan sebesar labanya. Nah, karena perusahaan lupa menghapus kendaraan yang dijual. Nah, berarti ini juga harus dilakukan koreksi. Ya, yang harus dimasukkan adalah laba bukan penjualannya. 7. Dalam biaya gaji terdapat tantiem untuk pihak manajemen dan bonus untuk karyawan yang diperoleh dari pembagian laba perusahaan laba. Nah, tadi saya sudah jelaskan ya. Pembagian laba ya bukan objek pajak. Bukan, sorry. Bukan ya biaya yang dapat diperkurangkan. Dia di pasal 9, non-deductible expense. Oke, tadi ada, saya sudah jelaskan tadi ya, nomor 7. 8, di dalam biaya listrik, telepon, PDAM 20% digunakan untuk keperluan direksi. Berarti harus dikoreksi, tidak boleh diakui sebagai pengurangan karena keperluan pribadi. 9, di dalam biaya asuransi terdapat biaya asuransi jiwa pemegang saham. Ya, ini juga tidak boleh diakui biaya. Oke. Biaya denda bunga ya atas terbitnya surat tagihan pajak, ini juga tidak boleh ya. Pajak tidak mengakui namanya denda-denda pajak bunga. Oke, supaya ada efek jera terhadap wajib pajak supaya tidak melanggar. 11. Biaya perjalanan dinas yang didukung bukti dan berhubungan dengan keusahaan hanya 40, sementara lebihnya tidak. Coba kita lihat perjalanan dinas ya, berapa di laba rugi. Biaya perjalanan dinas. Nah, ini dia. Ini. Di dalam biaya perjalanan dinas, totalnya yang kita sudah lapor laba rugi 50 juta.
Di mana katanya 40 jutanya ini ya didukung bukti. Oke, yang berarti 10 tidak ada bukti-buktinya, tidak ada pendukungnya, berarti dianggap biaya siluman. Nah, menurut pajak, kalau biaya itu tidak ada buktinya, maka mereka tidak mengaku sebagai pengurang penghasilan. Itu saja mereka. Jadi kalau tidak ada bukti tidak boleh ya dikurangi sebagai penghasilan. 12. Biaya perjamuan tidak dibuatkan daftar nominatif. Nah, jadi harus dipahami biaya entertainment, biaya perjamuan kalau dibuatkan daftar nominatifnya boleh diaku sebagai pengurangan ya. Jadi dia masuk pasal 6. Tapi kalau tidak bisa dibuatkan daftar nominatifnya, siapa-siapa yang datang, nomor NPWP-nya siapa, hubungannya dengan perusahaan apa, ya, kegiatannya makan apa, karaoke apa, itu kalau tidak ada bukti-bukti daftar nominatifnya dibuatkan maka tidak mau. Nah, ini jadi tidak dibuatkan daftar nominatif. 13, biaya sumbangan seluruhnya untuk hari ulang tahun ya kelurahan. Nah, tadi saya katakan biaya sumbangan ada yang boleh dikurangkan. Misalnya sumbangan bencana alam, ya sumbangan untuk pendidikan. Tapi kalau untuk kelurahan tidak bisa, ya. 14. Di dalam biaya lain terdapat biaya tidak jelas peruntukannya. Oke, jadi biasanya gini ya, dalam praktek. Kalau ada biaya lain, ini kan ini biaya lain-lain. Biasanya pajak tidak mau mengakui, ya lain-lainnya biaya apa ya tidak jelas. Tapi kalau kita buatkan daftar nominatifnya ada pendukungnya masih bisa. Nah, jadi yang tidak jelas hanya 90 dari tadi jumlahnya 348, bersisanya ada pendukung berarti bisa diakui sebagai biaya. 15. Pendapatan semesin 122 sudah dipotong PBH 23 tarif 2%. Nama pemotong. Coba kita lihat lapor laba rugi. Pendapatan sewa musim. Ini netnya sudah dipotong ya. Coba kita lihat. Pendapatan sewa mesin 122. Yang dimasukkan di sini tidak boleh netnya, tetapi harus including dengan ya berapa harga pokok sebenarnya, ya termasuk pajaknya. Nah ini, jadi dia sudah keluarkan ya pajaknya. Kemudian pendapatan dividen ini bukan objek pajak. Pendapatan bukan jasa giro berarti PPA pasal 4 final. Bulan September pertama kali perusahaan melakukan pembelian barang luar negeri. Ah, namun belum dilakukan perhitungan laba rugi selisih kurs. Ini tadi yang ini ya, ini warna merah. Ini datanya dia. Nanti kita hitungkan dia berapa. Nah, dari sini juga bisa kita dapat nanti PPA pasal 26 ya. Karena kalau impor barang salah satu subjek objeknya adalah pasal 26 ya. Sebenarnya pendapat usaha dari luar negeri ya. Ini tadi Singapura satu di sana dipajaki 30%. Jadi penghasilan kita terima di Singapura sudah dipajaki di Singapura 20%. Nah, dihitung lagi di Indonesia. Nah, bagaimana caranya supaya tidak double, ya kan? Jangan dua kali dipajaki. Nah, pendapatan dari Malaysia 500 sudah dipajaki di sana 30%. Datang lagi Indonesia menambah laba. Rugi di Thailand. Nah, kalau rugi di negara lain itu tidak boleh menjadi pengurangnya, tidak boleh. Tapi rugi dalam negeri boleh menjadi pengurang. Tapi rugi luar negeri tidak boleh, ya. Nah, ada kompensasi kerugian yang kita tadi sudah bahas tahun 2017 rugi, 18 laba, rugi, rugi laba. PPh pasal 25 yang dibayar selama 1 tahun angsuran adalah 20 juta. Nah, diminta buat rekonsiliasi 2022, hitung PPh pasal 24. Nah, apa ini 24? Ini yang tadi saya katakan bahwa kalau perusahaan menerima penghasilan dari luar negeri, kemudian dipajaki di sana, kemudian dibawa lagi ke Indonesia, saya katakan tadi bisa double. Nah, caranya supaya tidak double nanti bisa kita kreditkan, namanya PPh pasal 24. Kita hitung berapa yang boleh dikreditkan di Indonesia. Jadi sesuatu ya pajak yang kita sudah bayar duluan. Kemudian itu PPh Badan Terhutang 22, hitung PPh pasal 25, buat SPT dengan POM 1771. Gimana kira-kira bisa jelas soalnya ya, kasusnya? Bisa, bisa dipahami? Ya, halo.
Ada pertanyaan? Bisa, Pak. Oke, paham ya Muhammad ya? Oke, teman-teman. Ya, oke, kita lanjut ya. Oke, sudah selesaikan. Nah, ini jawaban soal kasus tadi. Jadi kan laba ruginya tadi begini ya. Nah, satu-satu dulu. Jadi akhir tahun perusahaan melakukan penyisian kan ini tadi 50 potongan penjualannya. Nah, berarti angka ini di dalam ini ada 50 ini tadi ya. Berarti kan harus dikoreksi, dikurangi biaya ini. Ya, ini kan biaya mengurangi penghasilan. Berarti kalau mengurangi berarti apa? Ini harus koreksi positif. Nah, jadi koreksi potongan penjualan ini metode penyisian tidak diperbolehkan undang-undang sehingga perlu dilakukan harus fiskal sesuai dengan pasal 9 ayat 1 tadi huruf C. Potongannya ini 125 ya. Oke. Kemudian akhir tahun kan hanya 50 ini dah. Nah, kita keluarkan berarti potongan penjualan fiskal hanya 75. Berarti nanti koreksi positif 50 jutanya. Nah, begitu juga dengan retur penjualannya tadi. Perusahaan melakukan penyisihan, ya, retur penjualan 100 kan. Di dalam ini, di dalam 250 ini ada penyisihan 100. Nah, jadi 250 kita kurangi dengan selisih kasar berarti harus ada retur penjualan yang realisasi ini. Ya, berarti selisihnya ini harus dikoreksi positif. Ya, itu sudah dua. Nah, kemudian potongan penjualan tadi kan ya sorry ini potongan penjualan tadi ini saya ulangi lagi sini nah. Ya, so tadi ini sama tadi penjual apa? Retro penjualan. Nah, tiga, koreksi persediaan. Tadi di dalam soal dikatakan ya, perusahaan menggunakan ya historical cost, harga perolehan. Sementara perusahaan menggunakan LCNRP berarti kalau kita lihat ya ini ya ini ilustrasinya ya. Oke, kita lihat persediaan akhirnya tadi ya. Kira-kira apa efeknya ini? Persediaan akhir seharusnya dicatat 4,8. Tapi perusahaan lebih kecil 4.650. Ini. Berarti kan persediaan harus dinaikkan. Berarti kalau persediaan harus dinaikkan, berarti harus ya menambah laba, memperkecil HPP kan begitu. Ya, nah, oke. Logikanya begini ya, ini tadi ya. Nih. Nih, ya. Oke. Jadi kalau ada persediaan di sini 4.000, yang satunya 2.000, ya, ini kos, ini electric fee, berarti apa? HPP untuk fiskal tadi kan ini 8.000, ya, lebih kecil dibandingkan dengan 10.000. Berarti otomatis di sini labanya harus naik 17, bukan 15. Berarti apa? Persediaan harus dikoreksi berapa? 150 juta, yaitu persediaan agri tadi 4,8 menurut fiskal, kemudian menurut perusahaan 4 ya 650. Kira-kira sampai sini bisa mengerti? Halo, sudah tiga? Insya Allah mengerti, Pak. Oke, baik, Ya, ngerti, baik. Pak. Alhamdulillah, mantap. Nah, 4, biaya penyusutan. Nah, ya, gudang. Perusahaan menyusukan bangunan 25 tahun, sementara 20 hingga perlu dilakukan koreksi fiskal. Ya, jadi kalau pembaginya 25 tahun dengan 20, berarti apa? Laba menurut ya, komersial kan lebih kecil karena apa? Pengurangnya ya, ini lebih besar ya kan? Ya, dia penyusutan dibandingkan dengan fiskal 20 kalau pembaginya 20. Ya, berarti penyusutan komersial laba rugi lihat ini ya 200 coba kita lihat bangunan betulkah dalam laba rugi Bang ya? Nih, di laba rugi tadi. Nah, biaya penyusutan bangunan ini kan ini nih. Nih, sudah diakui dalam laporan laba rugi selama setahun 200 juta. Oke, karena dibagi ya sekian tahun tadi. Nah, sementara menurut Fiska itu kan hanya 250 yaitu 5 miliar dibagi 20. Nah, berarti
harus koreksi negatif. Ya, ini. Jadi bukan positif. Jadi mengurangi laba. Karena apa? Biaya penyusutannya itu lebih besar yang sebenarnya ya dibandingkan dengan perusahaan 200. Ya. Biaya penyusutan peralatan kantor. Nah, sama. Jadi perusahaan melakukan penyusutan mengikuti Fiska yaitu dengan 4 tahun. Setelah 4 tahun maka perusahaan tidak diperbolehkan menyusutkan, tapi perusahaan masih yang menyusutkannya. Nah, coba kita lihat ya daftarnya. Nah, ini ya, ini. Nah, coba lihat ya, ini. Ini kan ada 2018 semuanya. Ini. Kalau kita hitung 2018 sampai tahun 18, 19, 20, 21, berarti dia berakhir tahun 2021. Sementara perusahaan masih menghitung penyusutan di 2022. Yang ini. Nah, ini. Penyusutan ya. Ini 2022 ini warna merah ini nih masih diakui ya ini. Ya. Kalau kita jumlahkan dari atas ini kan ya totalnya 6.937.500 ya. Coba kita laba rugi. 6.937.500. Nih, sama kan? Nih, yang dibebankan nih. 69. Di dalam ini ada penyusutan yang sebenarnya tidak boleh lagi kita akui karena sudah lebih lewat 4 tahun, tapi perusahaan masih menyusutkan. Nah, ini. Jadi seharusnya ini yang harus diakui ini. Nah, kita tinggal total ini berapa ini kan? Oke. Nah, jadi kita koreksi ini. Jadi totalnya tadi kan 6.937. Kemudian penyepiska hanya 4.637. Yang ini ya, yang ini kita total. Yang ini warna ya hitam ya, itu totalnya 4. Berarti kita harus mengoreksi 2.300.000. Yang ini warna merah semua. Kita hapuskan. Ya, jadi masuk kategori ya koreksi positif. Nah, berikutnya kendaraan. Kendaraan tadi katakan apa masalahnya? Ini satu ini 2018 ya. Ini sudah terjual ini ya. Tapi masih perusahaan masih membukukannya dia. Ya, ini nih. Dia belum menghapusnya. Masih ada penyusutannya 2022 44 juta ini. Seharusnya kan sudah tidak ada ini ya. Nah, kalau kita lihat coba ini 302835 laporan laba rugi sama kan ini. Di laporan laba rugi. Nih, dia penyusutan 302835.938 ya. Ya. Itu sama angkanya. Nah, di dalam itu masih diakui penyusutannya yang kendaraan sudah terjual. Seharusnya kan sudah tidak boleh ya. Karena sudah dihapus, harus di-write. Nah, caranya menghitung nilai buku kendaraan sampai 31 Desember kan seharusnya 177 ini 500. Penyusutan bulan Desember kan 25% dari 17, satu bulannya yang tinggal ini. Ya, ini. Nah, berarti penyusutan sebenarnya adalah 302 ini kita kurangnya satu bulan Desember ini. Berarti ini biaya penyusutan yang sebenarnya. Bukan 302. Ya, berarti harus kita lakukan koreksi ya fiskal. Ini dia. Nah, ini sekalian kita coba mencatat pada saat penjualan. Jadi biaya penyusutan tadi ya menurut komersial kan 302. Ini 302. Ya, kemudian penyusunan fiskal 299.144.532 berarti koreksinya tadi kan 3 ya ini 36 ya ini ya. Nah, kemudian penjualan kendaraan kita harus koreksi karena di dalam SOT tadi yang diakui adalah penjualannya bukan penjualan tapi labanya. Oke, kita cari labanya. Nah, kendaraan tadi dijual ya dia bilang laku 150 juta. Nilai bukunya berapa? Harga pronya tadi kan 560 juta ini ya. Ini. Harga pronya 560 nih. Oke. Sudah disusutkan sampai dengan Desember pada saat dijual 427.109. Nih, 427 ya. Nih, 427 nih. Nih. Ya. Berarti nilai bukunya ya tinggal ini. Nah, dijualnya 150 berarti ada laba. Nah, ini yang harus dimasukkan nanti. Jadi bukan harga jualnya yang ini.
Ini tadi yang diakui kan? Coba kita lihat laba rugi. Memang yang diakui 150 juta laba penjualan. Nah, ini laba ini kan 150 juta ya. Jadi tidak boleh harga jualnya, tapi labanya. Jadi kalau 150 seharusnya harus di situ masuk sebesar tadi ya labanya ini. Berarti kita harus mengoreksi 17 ini, 17.109. Jadi jumlah penghapusannya kan tinggal ya kas ini akumulasinya kita habiskan 427, kendaraannya kita habiskan, nah ini muncul laba selisih kurs. Gimana sampai sini? Masih bisa ngikuti? Ya, Masih Pak, halo. aman. Oke, baik. Nah, pembagian laba. Oke, tadi perusahaan membagi laba, kan tim bonus kan 80 juta. Nah, saya sudah jelaskan tidak diperbolehkan mengurangi penghasilan bruto. Oke. Nah, harus dikoreksi 80 juta nanti ya. Kursi atas biaya listrik, PDAM. Nah, untuk kepentingan pribadi dipakai ya 20%-nya. Berarti tinggal kita ya kali saja. Oke, jadi biaya listrik tadi dalam, lalu kan tiga totalnya. Tiga ini ya, listrik, telepon, PDAM totalnya 39. Kita kali 20%. Ya, berarti, sorry, totalnya kan 195 tadi ya ini. Listrik, telepon, PDAM kita kali 20%. Maka inilah yang dipakai kepentingan. Nah, ini harus dikoreksi. Tidak boleh ya. Karena ini berkaitan dengan kepentingan pribadi. Nah, begitu juga kenapa? Biaya asuransi jiwa pemegang saham. 105. Dan tadi ya, itu tidak boleh. Ya. Nah, apalagi biaya sanksi perpajakan tadi. Tidak boleh juga. Masuk pasal 9 semua ya. Bunga denda. Kemudian biaya penyediaan tidak ada bukti. Nah, dari total penyediaan sebesar 50, hanya 40-nya ada di Bu, berarti selisihnya 10 tidak ada. Berarti ini harus ya tidak boleh diakui. Nah, ini sedangkan apa? Tidak berkaitan mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Oke. Kalau misal biaya perjamuan tidak memiliki daftar nominatif. Nah, ini juga biaya perjamuan 100 hanya seluruhnya yang jelas nominatifnya. Berarti 100 dikurangi 10, ini tidak jelas. Ini harus dikoreksi. Ya. Nah, 12, 13, korupsi fiskal atas biaya sumbangan. Oke, jadi ini biaya tidak digunakan dalam rangka mendapatkan menagih. Ya, tidak ada kaitannya. Ya, tidak boleh. Nah, biaya lain. Nah, biaya lain tadi kan 350. Jadi tidak jelas ini peruntukannya. Berarti harus dikoreksi 90 juta. 15. Pendapatan slot mesin. Tadi yang dimunculkan di laba rugi kan netonya setelah dipotong pajak. Nah, ini setelah dipotong berarti kalau kita berbicara sewa mesin itu kan ya PPh pasal 23 tarifnya 2%. Berarti kita harus gross up kembali ya naikkan berarti 122 dibagi 98%. 1 kurang 2 berarti 98 atau 0,9 berarti ini dia harga pokoknya. Ini harus dimasukkan ya. Bukan setelah dipotong pajaknya. Nah, positifnya berapa? Nah, tinggal kita 2%, ini 2.500.000 ya. Pendapatan dividen. Nah, ini juga jadi merupakan OJ PPh sehingga perlu dilakukan korpis negatif pendapatan dividen bukan objek. Jadi harus dikeluarkan di dalam menghitung PPh badan akhir tahun ya. Nah, pendapatan bunga jasa giro PPh pasal 4 final. Nah, ini juga harus dikeluarkan di dalam perhitungan PPh badan. Termasuk biayanya, ada biayanya tadi ya. Nah, kemudian perhitungan selisih kurs. Nah, ini dia. Tadi. Jadi caranya menghitung berapa selisih kursnya, berapa PP pasal 26. Ini cara menghitung yang impor ya. Ini datanya impor barang. Tanggal 5 September, Delta mengimpor barang dari luar negeri. Mereka memiliki API, angka pengenalan impor. Dan bukan termasuk barang yang masuk PMK, ya.
tarifnya hanya 2,5%, bukan objek PPN-nya. Dengan harga FOB free on board-nya adalah 350.000 US dollar, freight-nya 50.000, insurannya 10, biaya lainnya 5.000. Custom biaya masuknya 20%. Nah, kita bayar biaya masuk. Nah, hitung PP pasal 2 dan selisih kurs serta buat jurnal. Biasanya perusahaan membayar harga barang dengan cara membeli palas. Nah, jadi kan kita tidak punya palas. Orang luar negeri harus menerima valuta asing. Berarti kita harus membeli dengan kurs ini ya. $1 14.450. Sementara kurs pajak ada 5 September 14. Jadi kenapa ada kurs pajak, ada kurs BI? Kalau kita ada transaksi dalam valuta asing, kemudian kita mau menghitung pajaknya, maka tidak boleh menggunakan kurs BI, tapi harus menggunakan kurs pajak. Kalau dulu kami setiap minggu dikeluarkan, mungkin setiap hari atau 2 hari sekarang, ya ada kurs untuk pajak memang, ya dikeluarkan. Kita pakai kurs pajak menghitung. Nah, sekarang hitung, oke? Jadi caranya begini dua-dua. FOB-nya tadi kan 350, ya, nih 350. Freight-nya tadi 50, biaya serensinya 10.000, ya. Biaya lainnya totalnya adalah 415 US dollar. Nah, dari sini kita kali. Nah, kali rupiah dengan kurs pajak ini nih. Jadi 415 dikali 14 berarti rupiahnya inilah digunakan mengkonversi menghitung pajak penghasilan ya dua-dua atau kalau ada PP-nya ya PPN 11% dari situ nilai rupiah, customnya juga biaya masuknya dari sini 6142. Jadi biaya masuknya kita hitung dulu 20% dari 6 ini ya. Ini berarti satu, berarti inilah total ya nilai impor termasuk biaya masuk. Dari sinilah dihitung PPh pasal 22. Nah, jadi 22 adalah 2,5% dari 73.400. Berarti ini PPh pasal 22-nya sudah ketemu. Tinggal kita cari selisih kursnya berapa. Oke, nah ini caranya. Jadi perusahaan tidak punya valuta asing, dia harus beli dulu. Nah, caranya bagaimana? Kurs BI saat itu kan 14.450 diasumsikan kurs nego ya. Jadi dia harus menyiapkan sekian rupiah untuk membeli valuta asing 415. Sama tadi harga barang yang harus dibayar ke luar negeri. Jadi kita debit cash in bank dolar, kemudian kita kredit rupiah 5.996. Nah, jurnal saham pembayaran harga barang berarti persediaan ini sudah ada persediaan 73.400 ini dari mana ini kita ambil tadi ya ini ya. Kemudian PPh pasal 22 ini 18. Nah, kemudian cash in bank ini dari mana ini? Ini kita habiskan ini karena kita bayar sekarang hutang kan, cash in bank ya. Cash in bank rupiah dari mana? Ah, rupiah ini tentunya yang ada tadi yang dibayar dalam bentuk rupiah. Apa yang dibayar rupiah? PPh pasal 22 ditambah dengan custom. Dia masuk nih 1228 ditambah 184 berarti 1412. Nah, antara debit kredit ini kalau kita kurangi dengan kredit debit ini maka ada selisihnya. Ini 145 dianggap laba selisih kurs atau kalau kita menghitung gini caranya lebih cepat. Total tadi valuta asing kan 415. Kita kali selisih kurs pajak dengan kurs BI dapat 145. Kira-kira sampai sini bisa bisa mengerti ya? Halo, saya coba tarik dulu nih. Alhamdulillah. Ya, kurang jelas. Lumayan Hah? bisa dimengerti, Alhamdulillah Pak. agak pusing, Pak. Mulai pusing ya. Aduh, bagaimana kau ini mulai pusing? Iya, saya juga lihat mukamu semuanya. Aduh, saya juga merana ini. Yang mana? Yang mana ini yang kita belum mengerti nih? Hah? Yang mana? Semuanya. Nah, gimana ini? Nidan. Hmm? Oke, gimana? Kita lanjut atau ada yang mau bertanya? Lanjut dulu aja, Pak. Lanjut aja. Oke, itu tadi ya.
Nah, kemudian korupsi fiskal apa lagi? Rugi luar negeri. Oke, jadi kalau luar negeri itu tidak boleh diakui di Indonesia ya. Kalau rugi dalam negeri boleh, tapi kalau ada ya rugi luar negeri tidak boleh. Padahal tadi di dalam laporan komersial kita sudah ya menjadi mengurangi penghasilan kan 300 ya, tidak boleh. Nanti kita akan koreksi ya positif ya 300 juta. Ada tadi negara Thailand rugi, tidak boleh mengurangi penghasilan. Nah, yang terakhir yaitu menghitung apa? Kompensasi kerugian. Nah, ini tadi sama tadi yang pernah saya jelaskan tadi. Jadi di tahun 2017 itu ada rugi 24 miliar ya ini. Nah, tahun 2018 dia ada laba ya 2510. Berarti kita kurangi kan, berarti masih ada ya. Oh, habis. Berarti ini kan angka rugi ini lebih besar dari ini ya. Berarti nanti kita bayar pajaknya kan sisanya ya. Nah, kemudian 2019 rugi lagi, 20 rugi lagi. Tapi 2021 laba. Berarti angka ini bisa dikompensasi dengan ini. Nah, kita ambil. Ya, berarti ini habiskan ini 1,2 2021. Oke, jadi 1420 ini kita kurangi 12 berarti masih ada 220 ya. Sisanya ini kan ini. Nah, ini. Oke. Jadi ini tidak nanti berikutnya kan 2022 5 tahun. Kita kan 2022 sekarang ya. Berarti yang boleh diakui di sini adalah 2105 pengurang yang ini ya. 2105. Oke, itu boleh menjadi pengurang ya. Nah, setelah semuanya kita koreksi, baru bisa kita buat tabel seperti ini. Bisa juga disusun ya dari atas ke bawah. Ini saya model ya, susun dalam bentuk ya tabel ya. Jadi di sini ada positif nih. Di sini ada angka negatif, koreksinya tadi ya. Nah, jadi ini kita masukkan tadi ya. Kita ulangi lagi masukkan laba rugi sesuai dengan ya komersial tadi. Kita masukkan dari atas semuanya nih. Nih. Ya. Nah, kemudian kita isi tadi ya. Kalau dia positif masukkan di debit, kalau dia negatif masukkan di kredit sini. Nah, ada tadi kan potongan penjualan 50 ya. Retur penjualan 100. Berarti ini kalau kita kurangi ini berarti tinggal 75 pengurangnya. Berarti ini kan naik ini. Ya, menambah laba ini dari 14 berubah menjadi 14.150. Apalagi tadi yang dikoreksi persediaan air kan 150 ini. Jadi 4650 kita harus tambah menjadi 480. Nah, berarti kita lihat. Oke, laba ya kotornya 590 dari komersial 5650. Dia naik kan? Nah, kemudian gaji tadi kan ada yang dikoreksi kan? Ini ya, tantian bonus tadi ini positif ya. Perjalanan dinas juga tadi, ini ada keterangan semua tadi ya. Kopi ini ya, kita masukkan. Ada yang negatif tadi ya, ini penyusutan. Kemudian di sini ada ini objek bukan objek pajak ini pendapatan dividen ini kita koreksi ya ini. Kemudian bunga jasa giro juga kita keluarkan ini PPA pasal 4 ayat 2. Kemudian pendapatan mesin tadi ya kan tidak boleh yang kita masukkan netnya. Nah, kita harus tambah 2 berarti ya 125.500. Kemudian ini rugi Thailand. Nah, ini tidak boleh mengurang di sini kan? Nah, ini nih. Jadi tidak boleh ada pengurangnya ini. Kita koreksi positif ini. Nah, kalau kita lihat dari atas, kita total, maka berapa kita dapat ini? Nah, ini dia. Laba sebelum pajak, ini. 5137.577. Ini sebelum dikompensasi dengan ya fiskal dia. Kerugian. Maksudnya ini tadi kan yang kita itu ya. 2105. Ini kita kurangi. Berarti penghasilan kenapa yang benar ini dia menurut besar 3032.577. Bukan yang ini karena ini adalah komersial punya. Ini sekarang 3032.577.344. Bagaimana? Ada pertanyaan sampai sini? Hah?
Masih bisa ikuti? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Oke. Oke, baik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Oke, nah sekarang bagaimana menghitung ya, menerapkan tarif PPh badan? Masih ingat tadi, tarif PPh badan kuncinya adalah lihat omsetnya. Apakah omsetnya di atas 50 miliar atau di bawah 50 tapi tidak kecil 4,8 kan? Nah, kita cari omset peredaran bruto. Yang mana yang dimaksud peredaran bruto? Bukan saja yang ini yang 14 ya, ini ya. Ini kan regulernya. Semua tadi ya, baik dari luar negeri maupun dalam negeri termasuk objek dan non objek. Ya, kita masukkan semuanya. Oke, nah kita tulis satu-satu ini ya. Jadi penjualan bersihnya kan 14 M ya ini ya, ini. Ini pendapatan bunga jasa giro 15 ini ya. Oke, ini kita masukkan. Pendapatan dividen ABC 250 ini. Nah, kita masukkan. Penjualan kendaraan 150. Oke, kita masukkan. Nah, pendapatan sub mesin 12500. Selisih kurs tadi laba 145. Pendapatan luar negeri tadi ada dari Singapura 1 miliar. Kemudian dari Malaysia 500. Nah, kita total dari atas ini. Ini. Berarti jumlahnya berapa? 16, 182, 750. Berarti tidak melebihi 50 M, tidak lebih kecil dari 4,8. Berarti dia menggunakan tarif pasal 1731E namanya. Ya, masih ingat tadi? Jadi omsetnya peran brutonya adalah 16. Jadi bukan yang dihitung hanya 14 tadi ya, bukan. Tapi dimasukkan, digunggung semua ya penghasilannya dari berbagai negara. Ya, di dalam negeri kita tambahkan mana yang final, mana yang tidak final, mana yang menjadi objek, kita masukkan juga. 16,182. Gimana sampai sini? Bisa mengerti? Bisa paham? Bisa, Pak. Lumayan paham. Oke, baik. Nah, kita hitung PPh. Ya, jadi berapa PPh badan terhutang? Nah, ini jadi caranya. Jadi tadi kita harus menghitung dulu yang memperoleh fasilitas kan? Nah, ini memperoleh fasilitas. Masih ingat tadi nih. Jadi 4,8 dibagi 16,182 yang ini ya, peredam bruto nih. 16,182 dikali dengan ya penghasilan kena pajak tadi yang ini ya. Ini nih, nih 303577 ya. Tuh. Nah, ini berarti dapat 899. Nah, kemudian kita cari yang non fasilitas. Berarti angka penghasilan kena pajak ini kita kurangi angka ini kan? Ini, nih. Berarti ini dia. Nah, kita tinggal kali. Yang memperoleh fasilitas ini 50% kali 22 kali 89 berarti 98. Sementara yang ini langsung 20% kali ini 46 berarti inilah dia. Pajak terhutangnya 56822 100. Oke. Bagaimana? Bisa paham? Sudah dapat pajak yang harus dibayar apa terhutang. Jadi belum dibayar kan kita harus cari apakah ada yang dikreditkan ya. Jadi kredit pajak yang kita sudah bayar duluan. Nah, kita harus identifikasi apakah ada 23, apakah ada 25, apakah ada 24 kan? Nah, identifikasi. Oke. 24 dulu. Nah, ini. Jadi 24 tadi, masih ingat 24 tadi apa? 24 adalah pajak penghasilan luar negeri yang dipotong luar negeri, kita mau hitung berapa yang bisa dikreditkan di Indonesia. Kan di sana dipotong, di Indonesia juga dihitung kan. Nah, jadi berlaku ketentuan seperti ini. Ya, nah, caranya. Jadi ada namanya ya KPLNM, kredit pajak luar negeri minimal. Nah, gini caranya. Singapura dulu ya. Kan tadi kita menerima ya penghasilan di Singapura 1 miliar.
dipotong di Singapura 20% tarif pajak yang sana, berarti kita dipotong di Singapura 200 juta. Kemudian kita hitung PP 24, kredit pajak luar negeri yang minimal, yang paling kecil. Nah, ceritanya begini, 1 miliar yang ini tadi, dibagi dengan 3032 yang ini, ya, pajak kena penghasilan, penghasilan kena pajak, dikali yang terhutang ini, nah, ini 568. Kita dapat ini 187. Nah, ini bandingkan ini. Mana yang lebih kecil, maka itu yang diambil boleh dikreditkan Indonesia. Berarti yang lebih kecil 187 ini yang boleh dikreditkan, bukan 200. Supaya apa? Tidak terjadi double pembayaran pajak. Nah, begitu juga di Malaysia. Malaysia kan tadi menerima 500, ya, dipotong di sana 30% ya, ini. Berarti kita bayar di Malaysia 150. Kita hitung juga PPh pasal 24. Jadi caranya sama 500 ya dibagi penghasilan kena pajak 3032 dikali pajak terhutang ini berarti ini dia. Nah, kita bandingkan. Yang dipotong di Malaysia 150, sementara yang di Indonesia dikreditkan 93. Cari yang paling terkecil ya. Ini berarti ini yang diambil sebentar dengan ini ya. Boleh mengurangi hutang pajak yang ini 568 ya. Jadi 568 kurangi 187 dikurangi 93. Nah, kita cari lagi. Apakah ada 23? PPh pasal 23 ada tadi kan sewa mesti. Apakah ada PPh pasal 25 angsuran? Ada tadi ya. Nah, coba kita hitung. Jadi yang harus dibayar berapa? Nah, jadi ini tadi ini 568 ini. Oke, kita kurangi impor. Masih ingat tadi PP pasal 22 impor ya, 184.260 ya ini. Ini. Nih, nih. 184.260. Itu kita bayar ya, dipotong. Kita bayar ini 184.260. Ada PPh pasal 23 mesin tadi 2.500.000. Ada penghasilan dari Singapura tadi yang ini ya, baru-baru kita ini yang kecil kita ambil ya. Kemudian dari Malaysia 93 ini 93. Kemudian ada PPh pasal 25 kita angsur ada tadi dalam soal ya. Ini kita jumlahkan, artinya ini sudah kita bayar di muka ya. Kredit pajak. Ini hutang pajak dikurang berarti yang sisa kita bayar tinggal 80.403.102. Istilahnya namanya PPh pasal 29 kurang bayar ya. Nah, kemudian kita jurnalnya apa? Nah, tentunya langsung kurangi laba, ini laba ditahan. Kita kredit piutang PPh pasal 22, ini 184. Kita kredit piutang PPh pasal 23. Kita ya pasal 24 tadi, kemudian ya 25. Nah, ini yang utang yang baru ya, PPh 29 yang ini sama ya kan? Nih. Nah, sekarang pertanyaannya. Ini kan dihitung bukan di akhir Desember. Ini dihitung berdasarkan SPT yang kita mau lapor. Kapan SPT badan dilapor? Paling lambat akhir bulan April bulan berikutnya. Jadi misalnya itu kan tahun 2024 ya. Sudah berlalu sekarang kita Januari 2025. Jadi PPh badan tahun 2024 paling lambat dilapor akhir April 2025. Nah, ini dihitung di April. Ya, tidak boleh lewat ya kita hitung, maka dapat angka utang pajak ini ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah jurnal ini ya dibuat di pembukuan April 2025 atau Desember? Oke, jawabannya ini jurnal ini harus dibuat di koreksi pembukuannya yang di Desember, jangan di 2025. Jadi sudah harus di adjustment disesuaikan. Ya, di sana kurangi ini uang muka munculkan di Desember 80 kurangi laba 568. Gimana sampai sini bisa mengerti? Ada pertanyaan? Sepertinya tidak, Pak. Perempuan nih, bagaimana perempuan?
Bisa ngerti kan? Enggak belum. Enggak ngerti nih. Mela, bagaimana Padilla? Hah? Padilla cowok, Pak. Oh Padilla, oh, wah, sorry ya Padilla, sorry ya, ya. Fitriani ya, ke Fitriani tidak mungkin cowok Pak, ya toh? Kecuali kalau diganti namanya Fitriano. Bisa aja sih, Bapak. Gimana Fitriani? Ada pertanyaan? Tidak ada masalah tuh, masalah terus. Aduh, dia tidak jawab, barangkali dia tidur ini. Atika, Indriani, gimana Atika? Iya, Hmm, Pak. ngerti Atika? Insya Allah. Oh, insya Allah, mantap cuy ya. Ke Rosita, gimana Rosita? Ya, ah, Ada, Pak. aduh, saya kira lagi kamu tidur Rosita. Siti Mosito, gimana Siti? Ada masalah atau tidak ada masalah? Tidak ada, Pak. Nah, jangan sampai kau Siti ada masalah terus, Pak. Tidak ada uang saya nih, Pak. Oke, baik. Kita lanjut ya, kita lanjut. 25. Angsuran PBA. Berapa yang harus diangsur mulai April, oke, Mei sampai seterusnya, ya, tahun berikutnya atau munculnya SKP, surat ketetapan pajak lagi. Nah, ini dia. Jadi 25 mulai diangsur bulan Mei, sebenarnya ini April ya, sorry ya, Mei ya. PPh Badan tadi kan 568 terutang yang ini ya. Nah, 568 ya. Kita kurangi dengan kredit pajak ya, impor tadi 184, 232. Nah, satu yang kita tidak masukkan 25-nya, hanya ini yang kita tidak masukkan pengurangan 20 juta ya, ini ya. Ya. Nah, kita ya kurangi dari atas ini berarti 100. Ini kita bagi 12 ya, karena artinya begini, angsuran PB pasal 25 ya, orang pajak mengatakan kalau tahun lalu kamu laba, berarti tahun depan diestimasi kamu laba sebesar tahun lalu, maka cicil pajaknya yang tahun lalu berdasarkan untuk tahun akan datang. Nah, maka ini dibagi 12 nanti kita cicil. Ya, jadi 100 bagi 12 berarti ini dia per bulan yang harus dibayar. Bagaimana kalau tahun akan datang yang tidak laba, Pak? Rugi. Ya, harus dikompensasi nanti nih. Ya, dikompensasi. Oke. Nah, jadi jurnalnya piutang 25 iya pada kas. Oke, jadi kita sudah selesai rekonsiliasi fiskal. Tinggal satu lagi, bagaimana memasukkan di dalam SPT. Ada pertanyaan atau tidak tahu apa yang mau ditanyakan? Nah, halo semuanya. Ah, Ya, Pak. nah, mana Cantika Aura? Ini Cantika Aura ini. Gimana Cantika? Ah, Nggak gimana-gimana, Pak. Oke, Sulis. Bagaimana Sulis? Oh, ini barangkali penyanyi nih, bukan penyanyi yang anu nih. Bukan, Pak. Tulis. Itu ya, tulis. Apa? Yang Apa? penyanyi apa itu ya? Ya, Sulis. Penyanyi lagu-lagu apa itu? Kesida, Rabbana apa itu? Ya, perdamaian. Bukan Ya Sulis. itu, Pak. Ada pertanyaan Sulis? Tidak ada. Tidak Bisa ada, mengerti? Pak. Insya Allah. Oke. Oke, Walaupun baik. puyeng. Oh, walaupun puyeng. Aduh, gimana Sulis? Ambil ilmunya Sulis. Tapi nanti dipelajari lagi ya. Siapa? Diulangin lagi kan nanti kan dikirim ya dia punya apa rekaman ya materi hari ini. Baik. Nah, sekarang kita terakhir praktek pengisian SPT. Jadi badan itu menggunakan ya 1771 ya. Ya. Kalau wajib pajak pribadi yang menggunakan 1770 ada 3. S sederhana, SS sangat sederhana ya. Jadi kalau badan itu 1771, POM 771. Ya. Nah, cara mengisinya begini. Jangan mulai dari depan ya. Induk. Selalu kita mulai dari belakang, lampiran karena lampiran itu pindah ke depan nantinya. Nah, ini. Jadi cari dulu yang berkaitan dengan lampiran khusus ya, namanya kredit pajak luar negeri. Nah,
Tadi kan ada kredit pajak dalam negeri, kita tulis di sini tahunnya, tahun pajak berapa, NPWP-nya perusahaan berapa, nama perusahaannya apa. Nah, ditulis satu-satu. Dari mana saja penghasilan negeri tadi kan ada dari Singapura ya, alamatnya di mana, jenis penghasilannya misalnya laba, totalnya tadi 1 miliar, dipotong di luar negeri tadi kan adalah 200, yang dikreditkan tadi yang kita hitung PP Pasal 24 187 ya. Nah, dari Malaysia tadi 500 kita dapat. Oke, yang dipotong di sana 150, kita kreditkan ya 93. Totalnya 281. Ini akan pindah semua nanti ke depan ini, angka ini di bawah ya. Oke. Setelah kita isi ini ya, cari perhitungan kompensasi kerugian fiskal. Adakah tadi ya? Kalau tidak ada ya enggak usah diisi. Nah, tadi ada 2002. Nah, ada tadi diisi. 245 ini tahun 2018 ada tadi habis karena ini kan rugi. Ini laba berarti ini kan habis semua ya. Nah, 2021 ini 1,2 tadi, ini 20, ini 2105 ya. Nah, kita isi ya. Nah, setelah itu pindah lampiran 4. Apa ini? PPh final dan yang tidak termasuk objek. Adakah? Ada tadi kan? Nah, kita isi nih NPP-nya, nama wajib pajak, metode pembukuan ya, periode pembukuan. Nah, ada tadi ya deposito kan? Final 15, 20%, potong 3 juta. Nah, kemudian yang bukan objek pajak tadi ada dividen 250. Ini ada di sini. Tentu penghasilan yang tidak termasuk objek kita ya. Apakah ada sumbangan, apakah ada hibah, dividen. Nah, kebetulan yang ada hanya dividen ya, kita masukkan dividen ya. Nah, berikutnya lampiran 3. Kredit pajak dalam negeri. Nah, tadi kan luar negeri. Nah, adakah pajak dalam negeri? Ada tadi. Andalas tadi PEP 23 ya. Oke. Nih 125 2.500.000 soal musim tadi kan ya nih. Nah, dia harus diisi nomor ya, bukti tanggalnya berapa. Ada tadi PPh pasal 22. Impor tadi ya, nilainya ini PPh pasal 22-nya 1.864. Nah, totalnya yang ini. Nah, kemudian lampiran 2, apa nih rincian harga pokok biaya nah dari luar secara komersial. Jadi kita isi nih. Ini dulu yang diisi ya, nih. Jadi NPP-nya jangan lupa, nama perusahaannya jangan lupa, periode pembukuannya juga jangan lupa, ya. Nah, HPP pembelian barang dari mana ini? Tadi kan ada rinciannya di depan tadi kan ini. Di depan ada tadi rincian, tinggal kita ya masukkan. Mana tadi ini? Ada pembelian barang tadi ya. Nih. Kita di sini ya. Nih. Baru isi gaji ya sesuai dengan nama-nama yang tertera di dalam tadi POM itu kalau ada ya. Kalau tidak ada ya kita masuk kolom lain saja nanti. Oke, kita lihat. Di POM itu ya. Nah, kita lihat ya. Oh iya iya iya. Iya. Nah, ini Riri bisa tuh nanti ganti uangmu ini kan Acak itu ini beli kok atau Indra kah atau Rian Pi? Oh iya. Nah, anunya itu di depan kloset kan. Nanti ganti uangmu nah. Tunggu dulu deh semuanya. Ada dulu ya. Ya, ini ya. Nah, ini. Jadi ini tadi kita masukkan tadi ya kerugian-kerugiannya tadi ya. Nah, nih. Oh, ini sudah tadi ya, ini sudah. Nah, yang ini tadi ya. Jadi bonus. Upah, itu ada tadi kan ini kita masukkan. Biaya transportasi ada tadi kita masukkan. Jadi kalau tidak ada di sini, ya, ini kan ada sewa, ada bunga pinjaman.
ya, piutang tak tertagih, biaya royalti tidak ada, promosi tidak ada, kita masukkan di sini, gunggung semua di sini, 20 ya. Nilainya. Persediaan awal tadi lihat di dalam laba rugi kan 5, persediaannya tadi 4. Ketemu APP-nya 8350 sama di dalam ya laba rugi 8350. Kemudian kita isi biaya usaha lainnya ini ya. Jadi ini tadi HPP. Oke, ada tadi gaji kita masukkan, administrasi tadi kan. Ada transportasi, penyusutan, ada biaya sewa, ada pemasaran. Nah, yang tidak ada kita gunggung di sini saja total ini namanya biaya lainnya. Ketemu tadi biaya administrasi ini kan di laba rugi sama. Ada rugi ya luar negeri tadi masukkan. Nah, ini total ini ya, ini tambah ini, ketemu ini, ini. Jadi dapat 11. Ini sama di laba rugi tadi komersial. Oke. Nah, kemudian masuk lampiran 1 perhitungan penghasilan atau fiskal ini. Nah, jadi peredam usaha dasar perhitungan omset. Oke, 14M tadi dari komersial kita isi ya, bukan dari fiskal ya. Ini APP-nya tadi ya 5350 ini ya, 8350. Kita ambil dari sini ya, ini. Oke, masuk sini. Biaya usaha lainnya ya, kita ambil dari sini nih, 3060. Oke. Netonya yang ini kurang ini berarti neto. Penghasilan luar negeri ya. Dari luar ada tadi 682, kita tambahkan dari ini tadi 300, ini 300 ya. Jadi penghasilan jumlahnya jadi penghasilan luar negeri antara 1,5 berarti ini komersial 4472 ya. Sama laba rugi. Nah, kemudian kita masuk di halaman 2 ini. POM 771 ya, 1. Nah, di sini ya penyusuan fiskal ya, positif. Jadi kita masukkan angkanya semua ini. Nah, ini ada keterangannya. Yang 164 tadi ini berasal dari koreksi fiskal 8 dan 9 kita jumlahkan. Ini berkaitan dengan apa? Biaya dibebankan untuk kepentingan pemegang saham pribadi. Jumlahnya ini ada 2 tadi ya. Asuransi tadi dengan apa? Kemudian 150 ini ada 2 juga. Koreksi fiskal 1 dengan 2. Nah, ini kita masukkan sini. Ini pembentukan cadangan. Masih ingat tadi? Cadangan, potongan penjualan, dan retur penjualan. Nah, 80, apa 80 tadi ini berkaitan dengan ya pembentukan jumlah hubungan istimewa, bukan ya. Oh, ini pengganti imbalan atau jasa dalam bentuk natural kenikmatan. Ya, ini nih. 80 tadi ya. Nah, jadi dari koreksi fiskal 7. 13. Gaji yang dibayarkan anggota ya pajak penghasilan. Ya, penghasilannya. Jadi semua ada keterangannya kita masukkan. Ya, berarti ini penghasilan fiskal 5137. Nah, kemudian induknya saat ini kan tadi namanya lampiran 1 induk. Nah, ini induknya ya. Nah, kita isi semua tadi ini ada data ini. Jadi 5137 ini kita pindahkan ke sini. Nah, 5. Kemudian ada tadi kompensasi kerugian 2, berarti pajak penghasilan kan 3032 sama tadi yang kita berugi. Kemudian pajak terhutang tadi 568, yang ini kita ambil saja tadi yang kita hitung kan. Nah, 568 ya, 568. Nah, masukkan di sini. Kemudian kredit pajak dalam negeri tadi ada totalnya, di total ada semuanya. Ya, ini. Kemudian ada harus dibayar tadi ya 100. Kemudian bayar sendiri tadi PP pasal 25. Nah, yang kurang bayar 80403. Sama tadi hitungan kita kan ini 80413 ya. Nih 80403 102 ini 80. Nah, kemudian di sini ya POM halaman kedua 71 induk penghasilan majlis dasar perhitungan angsuran, kompensasi pajak penghasil kena pajak, ini terhutangnya. Oke, kita kurangi ini final, kemudian ini yang tidak bukan objek pajak. Nah, tanda tanggal di sini gini ya. Sudah, iya, selesai. Gimana? Ada pertanyaan? Sampai sini semuanya? Mulai dari konsep
menyusun rekonsiliasi fiskal, kemudian menginput di SPT, PTH Badan, kira-kira sudah paham semuanya? 3 materi satu kaligus kita bahas. Halo? Insya Allah. Oke. Insya Allah, Pak. Oh, Rayhan. Insya Allah, Rayhan. Insya Ya, ya, ya. Allah. Ya, oke. Gimana? Sisa, coba sisa. Ya. Ini kan sudah ya, kita hampir selesai ini ya. Kalau tidak ada pertanyaan atau saya buka sesi ya. Karena masa sebenarnya 30 menit ya. Ah. Tapi kalau tidak ada ya apa boleh buat ya, daripada kita menunggu ketidakpastian ya. Lebih kita ya tutup saja. Gimana? Bingung Tidak. Pak, mau nanya apa? Ya, Bingung mau nanya apa Pak? kurang jelas Didan, terputus-putus. Kenapa Didan? Bingung Pak, mau tanya apa? Oh begitu. Aduh, kenapa Didan? Bingung. Aduh. Berarti tadi tidak menyimak semua dari pagi Didan. Hah? Menyimak Pak, menyimak Pak. Ya. Gimana nih Didan nanti? Didan ya seputar SE, CTT. Aduh, jangan sampai ya susah ekonomi Didan, SE. Bukan ya Didan? Ah. Yang lainnya, gimana? Perempuannya nih. Fitriani, kenapa Fitriani? Gak masalah? Tidur kayaknya, Pak. Iya tidur Fitri dari tadi. Jangan sampai dia nanti pesugihan. Iya, aduh, gimana Fitriani? Hmm? Jaga lilin, Pak. Pesugihan supaya cepat datang uang banyak. Iya, aduh gak Fitriani, gimana kau Fitriani? Hmm. Oke, kalau begitu tidak ada lagi. Asisa, halo Sisa. Asisa juga sudah, ya kelihatannya juga sudah tidur orang kali ini Sisa. Ya, jadi saya sampai di sini aja, ya. Kalau tidak ada, tapi tunggu dulu kan dia mau dokumentasikan dulu ya, sebagai bukti ya. Jangan dulu keluar ya. Karena biasanya akhir-akhir itu Asisa akan muncul, dia akan ya foto, dokumentasi. Jangan dulu keluar ya. Siapa? Nanti, ya kita tunggu dulu beliau. Hmm. Udah apa-apa, kalau ada pertanyaan ya ditanya ya. Berarti tinggal berapa materi? Tinggal satu ya untuk kamu? Atau masih ada berapa? Ah? Di jadwal Mas sudah habis, Pak. Ah, Tinggal ujian. enggak. Oh, jadi akuntansi pajak enggak dapat? Akuntansi pajak. Sudah? Sudah Sudah, Pak, dapat Pak minggu sebelumnya. kemarin. Akuntansi pajak sudah dapat, Pak. Oh, sudah. Oh, sudah. Oke. Oh, ya, sudah ya. Oh, berarti ini yang terakhir ya? Iya, betul, Pak. Ini yang terakhir. Iya, 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 iya. Nah, tanggal minggu depan, Sabtu depan ada lagi tuh, nggak tahu apakah dari kampusmu satu kelas lagi? Hmm. Kurang tahu tuh Pak. Oh iya iya. Nanti ikut beri PC lagi ya. Ah, pajak internasional. Insya Allah Pak. Ya, jadi nanti gelarnya itu Pak Raihan. Jadi nanti Raihan Mubarok, SAK, ya, CTT, CPTT. Ya. Jadi itu kan bisa apa? Bagi kamu namanya SPI, Sertifikat Pendamping Ijazah. Ya. Saya tidak tahu di kampusmu itu wajib ya sebelum orang ujian ya karya ilmiah, skripsi, apa harus ada itu atau enggak? Belum ada syaratnya. Ada, Pak, itu di semester akhir. Oh ya ya, jadi Ryan itu jadi sebelum ujian skripsi ada salah satu syarat dipenuhi yaitu ada namanya sertifikat, gitu ya Ryan. Betul sekali, Pak. Bagus bagus. Kalau kami di Makassar belum itu ya. Ya. Tapi umumnya kalau saya dengar di Pulau Jawa sana itu ya sudah. Nah, bagus itu semacam apa namanya ya pembekalan sebelum ya
betul-betul nanti ya praktek di lapangan. Karena kalau bicara akuntansi pajak itu nggak bisa kalau hanya konsep, harus siap pakai betul. Untuk private check kira-kira harga biayanya berapa Pak? Kalau boleh tahu. Apanya? Untuk biayanya Pak, private check. Oh, yang C. Ya, Iya Pak. itu murah. Coba ditanya dia, murah itu ya. Kalau saya. Coba ditanya siapa? Atau kalau saya mirip ya dengan apa namanya ya. Menarik itu kau bahas ya, pajak internasional ya. Coba ditanya nanti apa Zain ya, tulisin ya. Ah, ah. Kalau C itu kami ikut, berapa biayanya lagi? Ya, Kalau 200.000 saya langsung ikut nih Pak. ya, langsung. Jadi sama Bribet AB, ya sama. Ah, ah. Ketemu Bapak lagi nggak? Ah, Ketemu Bapak saya lagi nggak, Pak? Heeh. ya mudah-mudahan kalau kita dipakai ketemu, kalau tidak dipakai enggak ketemu. Ya tergantung dari pengelolanya kan. Hah? Kalau kita milihnya Bapak doang bisa nggak, Pak? Apanya? Yang ngajarinnya. Oh begitu. Tergantung dari pengelolanya ya. Ya, 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 ya. Nah, Tapi offline Pak. oh begitu. Betul, kalau Bapak ke Bogor Pak, kali-kali main Pak. oh iya 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 iya. Nanti Iya. mampir ke rumah Iki, Pak. Oh begitu. Ya Ya, insya Allah. Ya diajakin ngeliwat, Pak. ya. Sepertinya Ajijah tidur Pak ini Pak. Lelap banget. Oh begitu. Ya ya. Tunggu ya. Rupanya ini ada yang pada. Rupanya dia keluar beli makanan dulu ini anu. Jangan katanya keluar dulu ya. Ya, siap, Pak. Ya, di mana peserta kan mau dokumentasi. Alah, Akbar ya. Jadi kita menunggu aja dulu ya, Ibu Asisa ya. Tidak lama dia itu. Baik, Pak. Ya, dia beli makanan katanya. Hmm. Oke, Pak. Rehan katanya ada yang mau ditanyakan Pak. Iki, hei, Iki.
Dorong. Putih. Sana dia. Ada di itu dia warna putih. Nah, ini kalau kata kaki pula. Kalau ada di itu dia. Pisau tu ada pisau, ada tu pisau itu bukan di atas tempat pisau. Ah, ada kunting tak putih. Ah, ya itu mau apa kamu gunting? Ada gunting kain. Oh,
Tuh. Iya, betul. Betul gitu. Iya, iya.
Oh iya, 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 iya. Ya, ya, situ aja. Ya. Apa itu? Oh begitu di. Saya kalau Hmm. mau lagi-lagi sini kan dibersihkan nih. Sini bersihkan nih. Iya, bersihkan kan. Jadi kalau buat ini, Harus sini kalau begitu tuh. iya, Ya harus sini. banyak bisa masuk. Kalau sini ceritanya, Oh begitu. iya. Jadi bisa masuk hari ini. Nah, Harus sini. untuk mobil kah? Karena nanti digeser lagi kalau Maksudnya. karena mau masalah anu di situ, kata biasa. Oh begitu. Iya. Jadi kalau saya masuk itu pasti digeser-geser lagi. Ah itu. Sekali hari Senin dah. Iya. Iya. Tanya Riri. Iya. Bersihkan. Iya, iya, bagus tuh. Ya hari Senin Iya. Iya hari Senin dah. Tanya dulu Riri hari Senin Nah, iya, 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 iya. Dan itu motornya dulu Rio kasih masuk baik-baik. Nanti dicuri orang, enggak. Jangan orang pulang, nah. Di luar kita dikasih masuk dia seperti itu hari.